ini sangat memudahkan kita untuk menemukan berbagai jenis makanan, mulai dari makanan cepat saji hingga kreasi modern yang praktis. Kemajuan teknologi dan gaya hidup yang cepat ini seringkali membuat masyarakat memilih makanan instan tanpa memperhatikan zat gizinya. Di sisi lain, makanan tradisional perlahan mulai tersisih. Padahal, makanan tradisional tetap menyimpan gizi mikro dan makro yang penting bagi tubuh. Indonesia sendiri kaya akan berbagai macam makanan tradisional, salah satunya yaitu daerah Gunung Kidul. Wilayah dengan tanah kars yang kering dan musim kemarau yang panjang. Kondisi alami yang menantang ini menyebabkan warga setempat mengandalkan singkong sebagai sumber pangan utama. Singkong yang disimpan lama akan mengalami proses fermentasi alami dan berubah menjadi warna hitam yang sering dianggap sebagai bahan rusak. Alih-alih membuangnya, masyarakat Gunung Kidul justru memanfaatkan dan mengolah singkong hitam ini menjadi pangan khas daerah yang dikenal sebagai gatot. Gatot dibuat dari gaplek yang dikeringkan dan melalui proses fermentasi alami. Selain bernilai budaya, gatot juga memiliki peran penting sebagai sumber pangan alternatif, terutama di daerah kering seperti Gunung Kidul. Dengan kandungan serat dan kalsium yang lebih tinggi dibandingkan tepung terigu, gatot tidak hanya menjadi warisan kuliner, tetapi juga menjadi pilihan pangan yang bergizi. Halo teman-teman, pernah dengar makanan tradisional bernama gatot? Sekilas mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata gatot punya sejarah dan asal-usul yang menarik banget loh. Gatot merupakan makanan tradisional khas dari daerah Gunung Kidul yang berada di Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari singkong yang telah dikeringkan atau bisa disebut gaplek, lalu diolah kembali hingga menjadi makanan siap konsumsi. Sejarah atau asal-usul gatot memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi masyarakat di masa lalu. Dulu masyarakat di daerah Gunung Kidul sering mengalami kekurangan bahan pangan, terutama beras, karena kondisi tanah yang cenderung kering dan sulit ditanami padi, sehingga masyarakat memanfaatkan singkong sebagai alternatif makanan pokok. Singkong yang berlebih kemudian dikeringkan menjadi gaplek agar bisa disimpan lebih lama. Dari sinilah muncul inovasi untuk mengolah gaplek menjadi gatot, sehingga tetap bisa dikonsumsi dengan cara yang lebih menarik. Gatot mempunyai ciri khas. Yang pertama, memiliki warna yang hitam kecoklatan yang khas, berasal dari proses fermentasi alami saat singkong dikeringkan. Teksturnya pun kenyal dan rasanya cenderung gurih. Biasanya disajikan dengan parutan kelapa dan sedikit garam. Nilai budaya atau filosofi gatot lebih dari sekedar makanan. Gatot juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat. Makanan ini menjadi simbol ketahanan pangan dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan. Jadi dari makanan sederhana seperti gatot, kita bisa belajar tentang sejarah, budaya, dan cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya. Yuk kita lestarikan makanan tradisional Indonesia. Nah, gatot sendiri merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar singkong kering dengan bahan penyusun utamanya yaitu singkong dan kelapa parut. Bahan tambahan lainnya seperti gula merah dan garam. Bahan utama yang digunakan adalah singkong yang telah mengalami perubahan warna menjadi hitam yang menunjukkan adanya aktivitas mikroorganisme seperti bakteri asam laktat selama penyimpanan. Singkong ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga berfungsi sebagai sumber energi utama dalam produk gatot. Selain singkong, bahan lain yang digunakan adalah kelapa parut. Kelapa parut berfungsi sebagai penambah cita rasa gurih karena mengandung lemak alami serta memberikan tekstur yang lebih menarik pada produk. Kandungan lemak pada kelapa juga membantu meningkatkan nilai energi dari gatot. Bahan tambahan lainnya yaitu gula merah dan garam yang ditambahkan sesuai selera. Gula merah memberikan rasa manis yang menyeimbangkan cita rasa khas dari gatot, sedangkan garam memberikan rasa gurih dan memperkuat rasa secara keseluruhan.
Kedua bahan ini juga berfungsi sebagai penambah cita rasa tanpa mengubah karakter utama dari bahan baku. Nah teman-teman, setelah kita menganalisis bahan-bahan penyusun pembuatan gatot tadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan tersebut tergolong sederhana, tetapi mampu menghasilkan karakteristik rasa yang khas, yaitu perpaduan antara manis, gurih, dan cita rasa unik dari bahan penyusun utamanya. Kalau kita bicara tentang pangan tradisional khas Gunung Kidul, salah satu yang unik dan penuh cerita adalah gatot. Namun di balik cita rasanya yang khas, tersimpan proses pengolahan yang tidak hanya menarik, tetapi juga kaya akan prinsip ilmiah. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Proses pembuatan gatot dimulai dari singkong yang telah dikupas, kemudian dikeringkan hingga benar-benar menjadi gaplek. Nah, pada tahap pengeringan ini terjadi penurunan kadar air secara signifikan untuk memperpanjang masa simpan sekaligus mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Nah, menariknya, sebelum diolah lebih lanjut, gaplek biasanya mengalami proses pencucian dan perendaman terlebih dahulu. Pada proses perendaman inilah terjadi proses fermentasi alami oleh mikroorganisme yang ada di lingkungannya. Fermentasi ini tidak hanya memberikan warna khas kehitaman pada gatot, tetapi juga akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang unik akibat perubahan senyawa kimia dalam bahan. Setelah melalui proses fermentasi, gaplek tidak langsung dikukus begitu saja, tetapi terlebih dahulu dilakukan proses pencucian ulang untuk membersihkan sisa kotoran sekaligus menstabilkan aroma hasil fermentasinya. Selain itu, ukuran dari gaplek juga diperkecil agar proses pemanasan dapat berlangsung lebih merata. Nah, kemudian gaplek dikukus hingga matang. Pada proses pengukusan ini merupakan metode pemanasan basah yang berperan penting dalam menyebabkan gelatinisasi pati sehingga tekstur dari gatot menjadi lebih lunak, empuk, dan juga mudah untuk dikonsumsi. Tidak hanya itu, proses pemanasan juga akan membantu menurunkan jumlah mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga produk menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian, selama proses pengukusan berlangsung, biasanya dilakukan penambahan parutan kelapa, garam, ataupun gula pasir. Nah, penambahan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan cita rasa, tetapi juga memperkaya tekstur dan aroma khas dari gatot, sehingga menghasilkan produk akhir yang lebih nikmat dan autentik. Di rangkaian proses gatot tadi, kita bisa melihat bahwa gatot ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip ilmiah seperti pengeringan, fermentasi, dan juga pemanasan. Inilah yang menjadikan gatot tidak hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang kaya akan ilmu dan juga nilai kearifan lokalnya. Produk makanan tradisional Gatot khas Yogyakarta memiliki berbagai keunggulan yang tidak hanya terletak pada nilai gizinya saja, tetapi juga pada aspek budaya, ekonomi, dan kepraktisan. Gatot merupakan olahan berbahan dasar singkong yang telah mengalami proses fermentasi, sehingga menghadirkan cita rasa khas yang unik, yaitu perpaduan antara rasa gurih, rasa sedikit asam, dan aroma tradisional yang kuat. Keunikan rasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mencari pengalaman kuliner otentik. Selain itu, Gatot memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, karena telah lama dikenal sebagai makanan rakyat sejak masa lalu. Bahkan sering dikaitkan dengan ketahanan pangan pada masa-masa sulit. Hal tersebut menjadikan Gatot bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Dari segi ekonomi, bahan baku Gatot yaitu singkong mudah sekali diperoleh dan relatif murah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk UMKM. Proses pembuatannya yang sederhana juga memungkinkan produksi dalam skala rumah tangga hingga industri kecil, sehingga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Keunggulan lainnya adalah daya simpan bahan baku gaplek yang cukup lama sebelum diolah menjadi Gatot, sehingga lebih fleksibel dalam distribusi dan penyimpanan. Selain itu, Gatot juga mudah dikreasikan menjadi berbagai variasi produk modern tanpa menghilangkan ciri khasnya. Misalnya dikombinasikan dengan topping kekinian seperti keju atau gula aren cair. Tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk pangan bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Gatot sekilas terlihat sederhana, tapi di balik itu tersimpan nilai budaya yang sangat dalam. Dulu, Gatot menjadi makanan penting saat masyarakat mengalami krisis pangan.
Di sinilah kita bisa melihat bagaimana masyarakat mampu bertahan dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada. Proses pembuatannya juga terbilang sederhana, mencerminkan kearifan lokal karena dilakukan secara tradisional dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, Gatot juga memiliki nilai ekonomi karena bahan bakunya yang murah dan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat desa. Yang tidak kalah penting, Gatot mencerminkan kebersamaan, biasanya disajikan dengan kelapa parut dan dinikmati bersama keluarga atau tetangga. Melalui Gatot, kita dapat menikmati makanan, tetapi juga belajar tentang sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Pertama, kita akan bahas target konsumen. Gatot memiliki potensi besar untuk berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga anak muda yang tertarik mencoba kuliner unik dan sehat. Selain itu, konsumen yang peduli kesehatan juga cocok loh karena Gatot berasal dari singkong yang tinggi serat dan rendah lemak. Kedua, potensi pasar. Di era sekarang, tren makanan tradisional mulai naik kembali loh, apalagi yang dikemas modern. Gatot bisa dijual di pasar lokal, toko oleh-oleh, bahkan di pasar secara online. Dengan branding yang menarik, Gatot bisa bersaing sebagai cemilan khas daerah yang bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, inovasi pengembangan produk. Agar lebih diminati, Gatot bisa dikembangkan menjadi berbagai varian. Misalnya, Gatot dengan memakai topping seperti keju, coklat, ataupun matcha. Bisa juga dibuat dalam bentuk snack kemasan, siap makan, ataupun dessert modern seperti Gatot puding dan Gatot es krim. Dan itu, inovasi pada kemasan yang lebih higienis dan menarik juga sangat penting loh. Nah, Gatot juga bukan hanya makanan tradisional, tapi juga punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk modern yang diminati banyak orang loh. Yuk, lestarikan makanan tradisional dengan inovasi.